Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Rio Akbar Dwirangga akan menjelaskan tentang komponen kurikulum dalam pendekatan audiolingual pembelajaran bahasa Inggris. Baik, sebelum saya masuk ke dalam isi dalam materi saya, mengenal lebih jauh tentang saya merupakan seorang mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi pendidikan bahasa Inggris dari Universitas Islam Riau, tepatnya di Pekanbaru. Baik, lanjut saja kita ke dalam konten materi saya. Komponen kurikulum yang akan saya jelaskan pertama adalah tujuan, di mana komponen kurikulum tujuan dalam pendekatan audiolingual bahasa Inggris itu terbagi menjadi dua, yaitu tujuan dengan jangka pendek dan juga tujuan jangka panjang. Dalam tujuan jangka pendek, tujuan ini memfokuskan dalam mendengarkan, mengenal, dan juga membedakan serta fonem-fonem dalam bahasa Inggris, di mana tujuan ini diminta untuk siswa bisa untuk mengenal lebih jauh lagi tentang bahasa Inggris, mulai dalam kosakata dan juga dalam pengucapannya. Kemudian berikutnya adalah tujuan jangka panjang, di mana tujuan jangka panjang diminta agar siswa mampu menguasai bahasa Inggris setara dengan native speaker atau penutur aslinya. Kemudian dalam implikasi tujuannya, pada tahap awal itu memfokuskan kepada lisan, mendengarkan, dan juga berbicara. Hal ini dapat diimplikasi dengan kemampuan dalam penggunaan tata bahasa serta kemampuan dalam merespon secara tepat dan benar. Sehingga dengan implikasi ini, lisan dan juga mendengarkan dan berbicara itu telah terimprove dengan implikasinya. Kemudian kita masuk ke dalam komponen kurikulum konten, di mana konten ini memiliki 3 hal, yaitu bahan ajar, bahan audio, dan juga mode yang digunakan adalah mode linear. Kita mulai dengan bahan ajar. Bahan ajar dalam pendekatan audiolingual digunakan untuk membantu dalam mengembangkan penggunaan bahasa yang akan digunakan. Jadi bahan ajar ini digunakan untuk membantu siswa-siswa dalam penggunaan tata bahasa dan juga secara struktur atau dengan secara tepat. Jadi di mana bahan ajar ini berisikan tentang penggunaan struktur bahasa dengan baik dan benar. Seperti yang telah dijelaskan, bahan ajar digunakan sebagai pemberi dari contoh penggunaan unsur-unsur dan struktur bahasa. Kemudian dalam bahan audio ini digunakan untuk membantu siswa agar tahu bagaimana cara menjelaskan atau agar tahu siswa dalam cara mengucapkan suatu kata atau pengucapannya seperti apa, dan juga bagaimana pengejaan dalam suatu kata. Kemudian yang dimaksud dalam model linear sini adalah bahan ajar yang digunakan itu meningkat, mulai dari bahan ajar yang simple, mudah, menjadi yang expert atau ahli, diiringi dengan kenaikannya dalam hari per hari. Kemudian kita masuk ke dalam komponen kurikulum proses, di mana proses terbagi menjadi di mana komponen ini terdiri dari 4, yaitu yang pertama, belajar bahasa Inggris pada dasarnya merupakan pembentukan kebiasaan. Jadi dalam proses pembelajaran bahasa Inggris ini, bahasa Inggris dijadikan sebagai kebiasaan. Hal itu dibentuk dengan seorang guru memberikan materi bahasa Inggris setiap hari, setiap jadwalnya, agar siswa-siswa terbiasa menggunakan bahasa Inggris. Kemudian mendahulukan pembelajaran bahasa secara lisan sebelum tertulis. Hal ini dikarenakan dalam pembelajaran bahasa secara lisan itu siswa-siswa dapat mengeksplor lebih banyak lagi tentang bahasa tersebut, mulai dari pengucapan, mulai dari kosakata juga, baru ke tertulis. Kemudian analogi menjadi landasan yang lebih penting daripada analisis. Dan yang terakhir, pengajaran makna kata dapat diberikan melalui konteks kebahasaan dan budaya dan tidak secara terpilah. Kemudian kita masuk ke dalam komponen kurikulum evaluasi. Yang pertama adalah evaluasi terpilah.
Hal ini sebagai alasan landasan teori yang dianut bertumpu pada pandangan struktural dan juga behavioris. Kemudian yang kedua adalah unsur-unsur bahasa. Hal ini dalam evaluasi ini untuk memastikan apakah unsur bahasa yang diajarkan dengan apakah unsur-unsur bahasa yang telah diajarkan itu dapat dicerna dengan baik oleh siswa. Baik itu mulai dari unsur bahasa pengejaan, secara grammar, atau juga secara lisan dalam mereka berbicara. Seperti yang kita tahu, unsur bahasa itu ada 4: speaking, listening, writing, dan reading. Baik, mungkin itu saja penjelasan saya tentang komponen kurikulum dalam pendekatan audiolingual pembelajaran bahasa Inggris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.